mendukung yang benar ya kita sampaikan, kalau yang nggak benar kita ya melakukan protes. Gimana cara protesnya? Ada 3 tahap. Yang pertama bisik-bisik, ada yang tahu Pak, dan lurusin Pak, ada yang tahu. Ada yang kedua ya kita diskusi musyawarah. Yang ketiga teriakin kalau nggak bisa juga. Itu kan ada 3. Jadi nggak berarti diem saja. Nah ini kalau kita bicara soal keulamaan. Oleh karena itu positioning kalau kaderisasi workshop keulamaan, tentunya pengurus ini yang baru ini adalah harus satu visi dulu, ada orientasi ke MUI-an. Yang kita mengulamakan orang di kita belum satu langkah apa itu MUI. Dan ada orientasi. Jadi mungkin kemarin-kemarin COVID ya. Jadi kita mengorientasi COVID itu kan udah takut mati semua daripada kita. Jadi pada nggak bergerak di rumahnya masing-masing. Keluar takut kena COVID, di rumah diomelin istri terus kan. Nah, mungkin perlu ini kalau pengurus barunya orientasi sebenarnya MUI positioningnya di mana. Kalau sudah ada satu kata keulamaan di MUI, baru bikin kaderisasi. Tingkat teman-teman yang ngisi pengajian di Pemda, ngasih di instansi, itu ada teman-teman yang dikader oleh kita. Jangan nanti umpamanya di tempat yang sudah settle kenegaraannya diisi orang yang macam-macam, kita yang disalahkan. Tadi itu sudah ribut, jadi kok yang datang orang ini datang ada. Kita nggak menyiapkan kader. Kita kan kadang-kadang cuma tahu nyalahin, tapi nggak pernah nyiapin. Ketika terjadi kan baru kita ribut gitu, tapi nggak pernah menyiapkan. Kayak ini, kayak motor ini apa, knalpot racing gitu. Lari orang. Tapi suruh lari nggak lari itu motornya. Kuping aja yang pusing. Itu kita sama, kita protes terus. Setelah protes nggak ada apa-apa. Sementara orang sebelah nggak pernah ngomong apa-apa, tapi jalan terus program. Senyap mereka terjadi. Kita kebanyakan cuma ribut aja. Dikit-dikit takbir, Allahu Akbar. Di ruangan udah nggak ada apa-apa lagi. Di ruangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai nggak ada apa-apa. Jadi itu karena apa? Semangatnya itu tapi tidak menyusun strategi menyiapkan kader. Kalau saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya bilang Amin Allahu liman hamidah. Ini kok takbir terus gak ada itidalnya itu. Nah menurut saya kita ini harus ngatur ada kapan itu bicara soal strategi, kapan kita bicara soal turhibuna aduwallah. Kalau kita gertak-gertakan itu. Jadi kan gertak-gertaknya gertak mulu, gak ada apa-apa, cuma gertak mulu kan itu nggak baik juga. Namun saya di workshop ini ingin teman-teman Kuyaha ini, para kiai, dia tafsirnya kan Kuyaha ya. Ini bisa lebih aware ya tentang strategi yang akan dilakukan. Apa capaian selama periode ini keulamaan di Batam ini untuk menjadi pilot project. Saya lihat ini kan banyak pendatang, jadi mudah pendatang untuk nyatu. Untuk ya kayak kaum muhajirinnya lebih banyak daripada kaum ansornya kayaknya. Jadi lebih mudah biasanya militansinya dan kesamaan visinya. Oke. Slide pertama. Persoalannya yang kita hadapi sekarang, teman-teman sekalian, ini tantangannya dulu saya ingin bicara keulamaan. Itu banjir informasi, kemudian kita ada materialisasi, itu kan ya materialisme yang ada di kita. Kemudian kita otomatisasi itu ya. Jadi sekarang serba mesin, individualistis, sekularisme, liberalisme itu sekarang muncul. Ekstremisme dan juga fobia itu muncul di tengah-tengah. Itu kan nggak bisa kita hanya bicara per seminar tanpa pengkaderan. Nanti itu ada namanya kader yang mujahid digitalnya, harus punya Batam. Dimana punya mujahid digital? Karena nggak bisa kita tidak main di medsos, nggak main di media itu. TV aja sekarang bisa kalah sama medsos. Jadi harus ada. Dan juga harus ada yang punya kemampuan berdebat yang bagus. Teman-teman itu kan yang pintar-pintar yang nganggur itu direkrut, diajari cara debat. Nah yang sudah pintar suruh melawan kiai. Kiai kalah sama mereka karena ilmunya mereka lebih tinggi. Cuma mereka
lapar mereka. Jadi siapa yang bayar? Pendapatnya tergantung pendapatan. Kalau pendapatannya banyak, nyaring bunyinya. Kalau pendapatannya udah nggak ada, udah mulai ngilu dia. Nah, kita ini harus menyiapkan yang anak muda. Jangan kiai berantem dengan orang-orang yang bodrek-bodrek begitu. Sekarang pasukan itu bukan demo di jalanan, demo di medsos. Jadi kalau kita di medsos itu hanya berdasarkan kemarahan, mereka itu dapat duit dengan marahnya kita. Jadi kalau banyak nyerang ke MUI, nyerang sama ke kiai, nyerang ke ulama, itu mereka memang dagangannya begitu. Setelah selesai lapor dia, dapat cair kan. Tapi kalau dibiarin begitu kan kayak seakan benar. Kebenaran yang diulang-ulang itu jadi kesalahan yang diulang-ulang, itu jadi kebenaran. Oleh karena itu harus dilawan oleh anak-anak muda kita. Kita bikinlah kader-kader yang menjadi digital itu, kemudian juga yang bisa juga berdebat untuk melawan ini. Itu di kader nggak bisa dengan instan itu. Yang bagus cara bicaranya, bagus kemauan dalilnya, itu ada di kader ulama. Jadi ulama itu sekarang ada perang yang di dunia nyata, ada perang di dunia maya. Jadi tidak nyata saja, ada di dunia maya di kerjaannya sekarang. Nah ini tantangan. Oke, slide berikutnya belum. Ini. Nah di tingkat global ini yang harus kita hadapi pola pemikiran liberal. Ada pola pemikiran nasionalitas, ya, di mana masing-masing daerah itu menamakan agamanya dan mereduksi agama itu di masing-masing nasionalitas itu. Maka muncul arus utama wasatiyatul Islam. Kenapa? Menjadi sekat-sekat pemahaman Islam terhadap sebuah negara. Itu umpamanya di Asia, di Eropa, di Timur Tengah itu bisa berbeda-beda, pada Islam itu satu. Itu hanya mengakomodir al-adab muhakkamah kok. Tapi kok mau lebih dominan daripada usul ad-din, teks-teks agama. Ini tantangan di kita. Kapan kita mengakomodir kebudayaan lokal? Kapan kita strength pada teks? Ada orang yang budaya lokal itu melebihi dari teks. Ada orang yang hanya teks saja nggak mau tahu dengan kearifan lokal. Itu sama nih, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ini bukan ekstrim, kalau ekstrim enak. Kalau ekstrim ini yang pusing nih. Nah, ada pola pemikiran yang dinamis. Ya. Jadi dia adaptasi modelnya. Tapi ada yang apologis, semua idealnya di zaman Nabi. Itu kan banyak teman-teman yang sekarang di pola pamannya. Kalau datang pamannya ke mana di Spanyol itu, di apa di Spanyol itu Hamra ya, di Andalusia, itu kan mengenang kejayaan kita. Sekarang akan masuk ke situ. Itu kan untuk mengenang. Harusnya sekarang diimplementasikan jadi jimat itu. Jadi kita memang boleh berekspresi dengan masa lalu itu, tetapi tidak berarti masa lalu itu sudah segalanya. Nilainya dipertahankan, tapi artikulasi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kita sekarang coba baca kitab aja udah nggak baca kitab, kok bawanya laptop. Saya presentasi nggak pernah ngeprint, ditaruh di WA saja. Kalau handphone mati nggak bisa baca kitab. Laptop habis baterai udah nggak bisa baca kitab, udah kayak kehilangan, gelap sudah. Mana nih saya mau presentasi apa ini? Udah hilang gara-gara laptop itu. Dulu itu kalau saya basil masail di NU itu bawa kitab sebanyak begitu. Sekarang gak ada yang bawa kitab, itu kuno. Bawanya iPad aja, isinya kitab semua. Jadi zaman memang sudah berubah, mau nggak mau harus berubah. Mau kita juga interaksi itu dengan interaksi fisik. Ini yang senang fisik itu kan yang masih generasi kolonial ya. Yang generasi milenial, generasi Z itu sudah jarang mau interaksi fisik loh. Udah kita bisa pakai Zoom aja, udah kita pakai online aja, ya nggak mau. Tadi nobar itu kan masih orang-orang yang lama, cuma yang anak generasi baru nggak ada nobar. Mereka tuh mau pakainya handphone aja. Kapan dia sempat mau tidur kita aja yang senang nobar. Itu orang tua coba yang nobar. Jadul. Nobar itu orang tua. Jadul. Jadul itu. Sama dengan orang yang ngetik gini tuh, itu orang jadul itu. Orang sekarang gini udah di jempol. Kalau masih pakai telunjuk tuh orang tua, masih tulisin ketik begini tuh. Itu udah ketahuan mana yang tua, mana yang muda. Gitu.
Jadi zaman itu sudah berubah, para kiai sekalian, dan itu harus disiapkan oleh kita. Harus dilahirkan ulama pada zamannya, dan mau tidak mau itu ada pada pengkaderan. Maka saya berharap kalau itu anggarannya anggaran dari pemerintah, ya dikasih umpamanya 300 juta sudah banyak. Jangan terpaku kepada banyaknya anggaran, tapi unggulannya program. Jadi yang butuh itu adalah pemerintah, bukan kita yang butuh. Daripada ditaruh di dinas-dinas yang nggak jelas, semuanya yang penting habis, ya kita bikin program yang itu memang memberikan kontribusi keulamaan itu di dalam kerangka kenegaraan. Maka saya akan sebut di dalam workshop keulamaan, kalau di MUI itu beda dengan di pondok pesantren. Di MUI itu fungsi adalah hubungan agama dan negara. Apa tujuannya? Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirsatid wa siyasatid dunia. Al-Mawardi menyebutkan, jadi fungsi agama di situ khilafah, bukan khilafahnya HTI ya, misi kenabian. Misi kenabian, khilafatin nubuwah. Dua misi kenabian itu hirasatiddin, menjaga agama. Artinya menjaga agama, semua agama silahkan berkembang seperti yang terjadi di negara Madinah. Enggak berarti satu agama, enggak benar. Agama berkembang, dan di situ prosesnya adalah berjibaku mana yang lebih bisa diterima, siapa yang memudahkan dakwah. Enggak ada yang dipotong sama negara bahwa agama ini enggak boleh hidup, enggak bisa. Yang agama ini mau di penjara tidak. Tapi kalau ada aliran baru yang membutuhkan bagaimana penerimaannya. Jadi itu dalam konteks negara, bukan membenarkan, tidak, tapi dalam hidup yang heterogen seperti di Indonesia. Nabi aja di dalam Madinah apa hanya Islam? Yahudi ada. Yahudi itu banyak macamnya, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu Bani Quraidah itu Yahudi. Ada Muhajir, ada Ansor dan seterusnya. Kaum pagan hidup semua di Madinah. Tapi diikat dengan namanya Mithaqul Madinah, Sahibah Madinah, atau kita sebut dengan Piagam Madinah. Nah itu yang kerangkanya sekarang orang Natalan aja. Toleransi kita, toleransi. Kita nggak ganggu itu toleransi. Tapi kalau yang memfasilitasi itu bukan urusan kita, urusan negara. Termasuk ngapain jaga gereja? Udah ada polisi, ngapain kita yang jaga gereja? Oh masih kita jagain. Ini kok pada ketawa nih, kenapa ini? Ya nggak perlu ngapain jagain gereja. Oh ada pura, ada gereja, nggak usah jagain. Udah ada yang jaga, ngapain kita pakai polisi, udah kita bayar. Itu kita yang bayar. Pajak kita loh. Jadi kira ini uangnya pemerintah, punya kita. Oh saya dipotong kok pajak. Jadi kita nggak usah ikut jaga. Malah kalau yang jaga sipil ada bikin kisruh ruang gitu, ribut-ributin ruang gitu. Ya udah ada penjaganya, polisi nggak kuat, ada TNI gitu tempat. Jadi kalau saya jagain itu biarin aja. Itu udah toleransi. Tidak perlu kita namanya kebablasan karena dia namanya ada misa, ikut misaan itu yang enggak, itu kebablasan namanya. Jadi membiarkan, menghormati itu adalah bagian dari toleransi kita. Nah, anak-anak kita, ulama-ulama kita sampai pada tingkatan tidak terlalu mereka ada yang saking menjaga toleransinya, ikut sembahyang, ikut jaga gereja dan seterusnya, saking menjaga agamanya sampai nggak mau kenal sama sekali dengan non-muslim. Nabi juga Nabi Sayyidina Umar dia masuk gereja. Cuma ketika disuruh sholat, Nabi Sayyidina Umar nggak mau. Kenapa? Nanti kalau sholat itu bisa dirampas gereja ini orang-orang jadi apa? Jadi udah masjid. Jadi ada sadar bid'ah juga. Apakah ada hukumnya di dalam Islam itu hukumnya tidak sah sholat fardu di dalam gereja? Tidak ada. Kembali pada hukum asalnya, tapi ada sadar bid'ah, ada langkah preventif, takut terjadi fitnah, ada ini, kalau kepleset itu hanya yang takut-takut ini harus dibatasi. Makanya ulama harus ngomong pada pemerintah, harus sampai menjamin hari Natal jangan ngakuin Yesus Tuhan ya. Akan bisa pindah ke sana agamanya. Ada itu ulama yang bisikin gitu. Sehingga mengucapinnya hanya menghormati saja. Kalau kita nggak ada urusan ya nggak usah ngomong. Apa yang ngomong juga nggak ada yang dengar, juga nggak ada yang tahu kan. Oke.
Isu berikutnya yang muncul di tengah-tengah publik kita ini yang laten, Syiah dan Sunni. Kan kita maunya diselesaikan. Kayak yang Sunni maunya ya Sunni semua, ada yang Syiah ya Syiah semua itu kan. Tapi ini laten. Artinya udah mulai dulu gak habis-habis. Makanya ketika di Munas Surabaya kita sampaikan jangan bahwa MUI adalah organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, maka nggak boleh orang Syiah masuk di anggota MUI. Begitu juga kemarin kita dalam musyawarah nasional, mohon maaf barangkali ada di sini, di mana status LDI itu masih di dalam pembinaan kita. Dan kalau dibina kita jadi pengurus MUI gimana yang ngurus? Kayak orang ujian doktor, promovetus juga sebagai promotor, ini nggak ketemu kan? Ini saya bilang kalau begitu apa? Ya nonaktif LDI masih dibina oleh kita, belum ada perubahan fatwanya. Diputuskan dalam munas itu LDI di seluruh tingkatan kalau ada yang pengurus dari LDI di MUI dinonaktifkan. Itu keputusan. Mau manis mau pahit itulah keputusan. Kalau jadi pemimpin nggak bisa mutusin, kita jadi pemimpin lah. Pemimpin itu nggak kerja mutusin, kalau ada masalah dia digebukin duluan. Jadi kalau ada pemimpin itu nggak berani mutusin, berhenti jadi pemimpin. Gitu. Dan ilmu ini kan pemimpin, pertemuan para pemimpin. Ada konsekuensinya gitu. Memang tidak paling banyak kerja, tapi paling banyak tanggung jawab gitu. Jangan hanya mau jawabnya doang, nggak mau nanggung gitu. Karena nanggung harus jawab gitu. Nah, sama dengan sekarang persoalan kita ada ekstremisme yang dari ISIS itu, ada juga ya soal dan seterusnya ini yang ada pada kita sekarang. Oleh karena itu, dalam rangka pengkaderan berikutnya saya ingin mengutip ini surat At-Taubah ayat 122. Ya ada Muhammadiyah kan ya saya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah walau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahu yahdharun. Saya ngutip ayat biar kelihatan saya ada kiainya dikit aja. Nah, di sini kan ada dua nih, ketika mau berangkat perang jangan semuanya. Ada yang bagian perang, ada yang bagian kiai, kira-kira begitu kan. Ada yang bagian MUI, kira-kira. Ini ayatnya disampaikan aja ke Pak Wali Kota ya. Pak, jadi posisi kita tak sama. Ada yang bagian jadi praktisi, jadi politisi, birokrat dan seterusnya. Itu adalah sekali orang ke medan perang. Tapi ada perolahna faromin kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ada bagian yang tafaqquh fid-din. Tujuannya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Ya ada yang mengawal moral, mengawal nilai, yaitu adalah mutafaqih fid-din, orang yang dalam ilmu agama. Jadi kalau Muhammad Al-Hijazi dalam kitab Tafsir Wadi menyebutnya disebut an-wadifa'an al-watani wajibun muqaddasun. Membela tanah itu kewajiban mulia. Fa innal watana yahtaju ila man yunadilu bi sayfi wa ila man yunadilu bi hujjati wal burhani. Karena negara ini butuh orang yang membela pakai pedang alutsista, TNI, untuk menjaga kedaulatan itu penting. Tapi nggak kalah pentingnya ila man yunadilu bil hujjati wal burhani, katanya Syekh Muhammad Al-Hijazi itu di kompasir kontemporer di Mesir itu dan kita al-wadidnya dia menyebutkan ya kita juga butuh orang yang tukang jawab dengan narasi. Makanya kita jangan diem, yang waras jangan diem ya. Kalau dulu yang waras jangan ngalah ya. Kalau kita dulu kan nggak ada orang yang mau debat di TV, nggak mau datang dan terus kita harus datangnya gitu. Mereka nge-fair lagi juga, oh iya kok kalau dilawan juga nge-fair, kalau dibiarin kayak bener sendiri. Nikah beda agama itu kemarin hampir dianggap sudah sah. Kenapa? Semua udah boleh melakukan, staf presiden pun juga melakukan nikah beda agama. Kita gempur habis-habisan. Baru sekarang di MK, di Mahkamah Konstitusi, saya saksi ahli situ lagi. Kita gempur aja gitu. Usah pakai nggak enak kiai muslim, nggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Makanya saya baru ingat itu ya, dulu di pesantren juga diajarin ilmu kanuragan. Iya,
Kanuragan, kata orang Madura itu Sungai Raja, sungai besar. Saya itu dulu dikasih pisang pakai minyak itu biar kebal kalau carok itu. Benar saya itu dikasih belajarin silat saya. Saya baru ngerti sekarang. Ternyata jadi kiai itu harus serba bisa. Kalau ada preman menghadang, ya sudah kita lawan. Jangan cari mana murid saya, lawan sendiri. Kalau preman pulang pergi ke Nunggang Langgang itu, wah kiainya jadi sakti, takut semua nantinya. Keditiaian kan dulu kan ada, saya bingung, saya baru ngerti. Dulu kan tahu hebatnya doang, ternyata memang jadi kiai itu jadi ulama harus bisa itu juga perang di lapangan. Kalau perlu saudara kan kalau yang tradisional itu pakai panah memanah, kan jadi kesenian. Padahal itu adalah senjata kita mau dibunuh orang, ya kita bisa mana. Sekarang kita belajar nembak. Saya teman-teman dengan di TNI saya belajar nembak, sebetulnya bisa saya belajar tembak juga. Karena banyak yang menggoda juga. Nah sekarang namanya yang sifatnya fisik juga harus mampu. Saya baru ngerti gitu loh, apa yang diajarin oleh para kiai dulu ternyata sekarang perlu dipakai. Dulu kan pernah ada baca-bacaan menggertak orang-orang bisa gendeng gitu ya. Jadi kalau mau debat kita baca juga gereja gendeng gitu. Nah kita ini tiap hari dibikin gendeng apa? Ketika dibentak istri kita goblok mendadak. Jujur kali. Saya pengen tahu amal-amalnya dia yang menang sama istrinya. Saya pengen tahu. Gak ada di sini yang menang sama istrinya. Sepak bola kalah menang itu biasa, tapi kalau istri menang terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam ayat ini itu jelas ada dua pembagi, ada praktisi, ada yang menjaga moral dan nilainya. Itu yang harus dikader. Kalau mereka ada latihan TNI itu, coba fisiknya, kapan dia perang? Tiap hari latihan. Kita ini nggak pernah latihan langsung tempur, ya babak belur kita. Makanya sepak bola kita nggak pernah sampai ke tingkat dunia. Memang kita cuma tanding terus, nggak pernah latihan, Pak. Jadi latihan itu tanding gitu. Padahal itu ada latihan selain bertanding gitu. Nah ini sama keulamaan, jangan dilepas begitu saja karena lepas dari pesantren sudah ngaji kitab, nggak aktual, masih muter dari ibarat tahun berapa itu. Ya masih bercoba kalau sekarang bicara soal mamanya berpaku pada ibarat. Itu nanti kalau ibarat saja tahun berapa tentang ittihadul majlis. Di mana kita bisa jual beli ittihadul majlis? Orang beli online. Ya. Namanya batik air tunda atau sore kita beli sini. Itu Jakarta ke sini. Itu kan nggak bisa kita pakai yang lama. Maksud saya itu bisa acuan ya kayak kita nulis tesis itu. Jadi ada kajian terdahulu itu merefer kepada pendapat-pendapat ulama, tapi nggak beku di situ. Tapi apa yang terjadi sekarang itu ada analisis berikutnya. Ada orang yang nggak pernah merefer pada pendapat ulama terdahulu, sok dirinya langsung mujtahid mutlak lagi. Itu jadi sekarang ketemu dengan orang ekstrim, Pak. Jadi ketemu ekstrim secara pemikiran. Jadi ada orang yang terpaku dengan ibarah-ibarah pendapat ulama masa lalu dan yang disanjung-sanjung itu tahun berapa itu? Kalau dihitung dari Nabi berapa tahun? Udah nggak maksud. Tapi tetap jadi acuan kita benar, tapi jangan terpaku. Harus bicara dengan apa yang sudah berubah. Yang sekarang beda lagi, nggak pernah merefer pada pendapat ulama, nggak pernah merojiknya pada pendapat ulama, langsung jadi mujtahid mutlak. Jadi kita berhadapan sekarang dengan ekstrimnya orang-orang yang tak pernah belajar ilmu. Ada orang yang ekstrim terlalu terpaku dengan ilmu yang dimiliki. Oke. Oleh karena itu slide berikutnya kita belajar pada ulama-ulama seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu kan keulamaannya dia melawan penjajah loh Pak. Dibuang ke Banten. Terus sekarang ada di Afrika. Saya dengar jasanya. Tapi sekarang nggak ketahuan. Ada yang mengatakan dibalik lagi ke Goa. Beliau Syekh Yusuf Al-Makassari, namanya Syekh Abdul Somad Al-Balbani. Dia ada orang yang bisa meneliti toriko, produktif, tapi juga dia akomodatif dan melakukan kritik dan bahkan melakukan perjuangan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu pulang ke sini 5 tahun Pak, balik lagi ke Mekah karena apa? Digencet oleh penjajah.
lalu mengkaderlah Syekh Ahmad Dahlan, mengkaderlah Hasyim Asy'ari, muncullah Muhammadiyah, muncullah NU, muncullah Al-Wasiyah, kader-kader yang sekolah ke Mekah kesini menjadi orang yang melawan penjajah. Jadi keulamaan itu jangan berarti kita hanya pegang kitab, sama dengan orang tua udah tua Pak, pikir aja di rumah. Fikir itu lalu menjadi dikotomis dengan fikir sama. Ya fikir itu ya dikir. Saya dulu tuh pernah ya, ketika Kiai Ma'ruf mau nyalon Wapres, wah orang udah tua katanya. Dia memang cucu apa sih di rumah aja. Ya memang di rumah stres Pak, biasa jalan disuruh di rumah Pak, stres. Dan tidak berarti memang cucu lebih afdol, tidak. Oh juga sambil jadi Wapres sambil memang cucu kok. Artinya sampai kapanpun kita berbuat. Keulamaan itu bisa kita ulama, satu saat bisa jadi umar, bisa juga jadi ulama lagi. Kan dalam kerangka ulama itu ada 3 ulama. Nanti ada bisa ada ulama yang itu memang anti pemerintah. Saking ekstrimnya datang ke pemerintah itu ada ulama su. Padahal yang dimaksud oleh Al-Ghazali itu ulama su kalau datang pemerintah menjilat. Dicarikan dalil membenarkan pemerintah yang salah. Kalau kita dari jauh mau nasihatin gimana pada pemerintah Pak? Kalau hakim Abdul Jihadi, kalau lagi Ahmad Sultan Jalil. Berarti datangnya itu menjilat, Pak. Ada orang yang saking menjaga kezuhudannya, dia nggak mau dekat dengan pemerintah. Mau dekat dengan pemerintah adalah orang yang ulama su. Itu ada yang ekstrem seperti itu, Pak. Lalu memaknai ihya itu yang salah menurut saya. Tapi ada seperti sebaliknya kayak orang Humam, Pak. Memang penjilat pemerintah. Ada yang penjilat dengan atas nama intelektualnya, atas nama ulamanya, hanya untuk kepentingan pribadi menggunakan ulama itu untuk mendapatkan pundi-pundi dari pemerintah. Itu ada. Ada juga masuk pemerintah ingin menyampaikan kebaikan, Pak. Abu Yusuf itu adalah orang yang masuk dalam pemerintahan, di mana dia juga bisa mengakomodir tentang perpajakan. Al-Mawar itu adalah orang pemerintahan, yang ditulis adalah dia sebagai hakim, Pak. Jadi banyak yang Nabi Yusuf aja adalah masuk di Menteri Keuangannya saat itu. Jadi tidak berarti seorang kiai ulama itu selamanya di luar struktur pemerintah, tidak. Tergantung apakah dia punya karakter keumatan atau dia hanya untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang harus menjadi konsen ketika kita mau workshop keulamaan. Saya, kami, kita. Ini apakah termasuk ulama yang menjaga netralitas? Jadi kita itu menjadi shadhiqul hukumah, mitra kritis. Sebetulnya ada khodimul ummah. Apa saya ini ada orang yang menjadi penjilat, musaddiqul hukumah, yang membenarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Nah ini yang harus diukur selalu, muhasabah di sini, introspeksi posisi kita. Nah kalau kita sudah bisa memposisikan yang benar, ya tidak berarti kalau bertemu kalau kita terkontaminasi kayak kena najis. Ini kan kalau ketemu kayak kena najis, Pak. Najis itu najis mughallab, Pak. Salah satunya itu diturok, dicampur debu gitu loh. Wah dia udah ketemu pemerintah, udah takut foto aja takut, Pak. Karena takut dianggap bercampur gitu. Jadi susah, gimana dia bisa artikulasi keilmuannya. Nah ini harus diajarin cara mengartikulasi dekat tapi tidak terhegemoni. Gimana itu caranya? Dia dekat dengan pemerintah tapi tidak menjadi kacungnya pemerintah, gimana caranya? Ketika dia netralitas tidak berarti jadi pembenci pemerintah. Ini jangan sampai kita menjadi pembenci. Apapun di pemerintah salah. Nah itu ada juga yang ekstrim begini, Pak, bukan ekstrim, tapi ekstrim ini ada. Jadi yang pokoknya dengan pemerintah salah, kenapa? Dia pembenci pemerintah. Tapi ada yang penjilat pemerintah. Posisi kita umatan wasatoh. Ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, bergaul pada konteks yang memang itu adalah kebaikan. Berikutnya kita ingin menyampaikan bagaimana orang-orang yang pendiri sebelum Mas, pendiri ini Hasyim Asy'ari. Nah, dengan Syekh Ahmad Dahlan ini kan mohon maaf saya tanpa meremehkan pada ormas yang lain ya, karena memang tokoh gurunya ini di Indonesia sementara ini 2 ini. Yang lain saya pikir adalah bagian dari ya
satu kesatuan dari dua besar, satu tradisionalis, yang satu adalah modernis. Ada yang mencampur keduanya, ada yang juga konsep itu adalah bagian. Saya menyebut dua tanpa mengecilkan pada orang. Saya ingin menyebut fungsi ormas-ormas ini yang ada pada kita adalah kiai, umumnya yang seperti Kiai Ahmad Dahlan adalah orang yang bicara soal kesejahteraan. Makanya dia itu awaitan dari ukati ubidi pada likan dari itu menjadi mulai ngobrol ada paham miskin itu jadi wiridnya. Makanya di mana banyak rumah sakitnya, sekolahnya. Muhammadiyah sekarang bikin muktamar, tempatnya sendiri mewah. Itu kan memang keluhannya bagaimana menjadikan kesejahteraan. Berbeda dengan NU. NU sejarah berdirinya adalah protes Pak terhadap kebijakan di Arab Saudi. Ada komite Hijaz, karena ada ya peninggalan yang dirusak oleh Arab Saudi saat itu. Komite Hijaz berangkat ke sana. Maka kerangka di NU itu bahsul masail. Kalau nggak ada masail, bahsul dia Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah? Jadi nggak terlalu banyak NU banyak rumah sakit tidak, tapi di mana ada permasalahan dibahas oleh NU Pak. Kalau nggak ada masalah, bikin masalah sendiri. Nah, pada perkembangan berikutnya kan NU mendirikan pesantren-pesantren. Kenapa? Penanaman moral kepada anak-anak agar tidak terganggu dengan pemikiran yang menghilangkan terhadap hazanah. Makanya yang dibaca adalah turos, kitab-kitab itu. Itu bagus, ya, sebagai tanaman awal atau dasar awal untuk generasi. Itu berikutnya jangan berhenti di situ, dia harus dikolaborasi dengan kemajuan. Makanya harus perlu kuliah lagi itu. Jangan sampai merasa sudah alim setelah selesai dari pesantren dan merasa pintar sendiri, yang lain tidak setangkas dia. Itu kan ada yang punya rasa seperti itu, merasa sudah alim di lulusan pondok bisa mengakses. Ada juga yang salah begitu. Yang benar adalah ini adalah bagian dasar, kemudian dikembangkan dengan kuliah. Jadi kalau NU dan Muhammadiyah itu bertemu Pak, pemikirannya selesai Indonesia. Yang satu bicara bagaimana secara pemikiran kita ada berbasis pada kebudayaan lokal, penguatan keislaman. Yang di sini adalah bagaimana membangun kesejahteraan dan modernitas. Itu bagus Pak. Tapi mulai dulu kayak sekarang ya kita jalan sendiri-sendiri Pak. Dan itu memang seperti halnya dikotomis antara pendidikan umum dan pendidikan agama, kementerian agama dan kementerian ikut. Sejak dulu itu kan dibikin sendiri-sendiri Pak. Ikut urusan dunia, agama urusan akhirat itu. Sekarang tuh mulai sadar, UIN ada umumnya, ada agamanya. Di UI sudah ada agamanya. Ada kesadaran integratif. Saya memulai dari pesantren saya integratif. Saya SMP, SMA, tapi ada pesantrennya. Kita harus komprehensif kok pendidikan. Kenapa usah dikotomis? Yang ngerti agama itu nggak ngerti umum Pak. Yang sekolah umum nggak ngerti agama. Ini kan kerjanya Belanda dulu Pak. Pendidikan ini dikotomis seperti itu. Jadi sekarang kalau salah kita udah pasti masuk surga gitu. Kalau yang ini umum orang nggak mikirin akhirat. Ini kan salah. Memang olatan sanasi bagaimana dunia kan harus juga mikir dunia. Nah ini yang harus dikomplain oleh Majelis Ulama dalam rangka pengkaderannya. Step berikutnya dasar pemikirannya. Kegigihan ini, ya kegigihan yang dilakukan oleh para ulama, sumbangsi pada ulama. Jadi ulama kalau saya sebut kekiaian itu Pak. Bedanya dengan intelektual itu di mana? Kenapa namanya musakofin itu berbeda dengan ulama? Ulama itu Pak ada keteladanan dan ada masyarakat yang dibina. Makanya kalau saya syaratkan kalau jadi pengurus MUI minimal punya majelis taklim. Jangan ngurusin ulama tapi nggak ada umat yang dibina. Ini rewel itu Pak. Jadi kayak jenggot nyangkut ke atas ke bawah nggak ada Pak. Ini coba dievaluasi. Saya dulu bikin pesantren gara-garanya pikiran itu Pak. Takut saya jadi kiai gara-gara SK. Pas SK habis kiainya saya. Ini bercanda saya, tapi saya dibikin serius Pak. Saya di SK ketua MUI. Besok dari 25 nggak ketua MUI udah nggak kiai lagi Pak.
Tapi kalau kita punya basis massa, majelis taklim, punya pesantren, jelas ada yang digarap. Jadi kalau kita ngomong pada pemerintah, memang kita ini dengan rakyat dan hidup dengan masyarakat. Ini ringan saya sampaikan. Kalau ini berbasis umpamanya ormas-ormas MUI, kita basis masing-masing adalah ada garapan masyarakat yang kita garap. Ini kan banyak yang masih muda-muda, itu belum terlambat. Apalagi dengan kalau orang NU bikin pesantren, orang Muhammadiyah bisa bikin sekolah. Tapi kalau kita bikin komunitas di mana kita membina umat, itu beda rasanya nanti. Saya nggak bisa bercerita dengan saya dulu. Saya baru 2017 memulai. Sekarang baru lulusan pertama yang dari SMP-nya langsung saya buka SMA. Saya nggak bisa cerita dulu dengan kita mudahnya kali ini ngomong ini, nggak tahu masyarakat yang real kalau kita belum terjun di masyarakat, bikin lembaga sendiri. Kalau ini cuma ceramah kan cuma jalan luar, kayak orang masih ibaratnya orang jual masih asongan dia, Pak. Kalau kita udah punya pengajian sendiri, pesantren sendiri, kayak orang udah buka toko, Pak. Gimana orang bisa datang? Real dia ada yang digarap, itu saja. Nanti dipikir-pikir aja pulang nggak bisa tidur. Gue dipermalukan nih pakai kode ya. Saya nggak repot Pak kalau saya lebih ini, lebih pede loh, lebih pede. Saya punya, saya bisa gitu. Kalau saya lebih pede, kalau saya dipanggil kiai saya berhak jadi kiai. Kenapa? Saya dokter, saya punya pesantren. Kalau dulu tuh jadi kiai saya kayak main-main aja, kalau punya pesantren dipanggil kiai. Besok SK habis hilang kiai saya. Banyak tuh teman-teman yang kemarin jadi pengurus NU, pengurus ya saya orang NU ya, menjadi MUI. Saya SK-nya udah Pak jadi orang biasa lagi Pak. Dulu kiai-kiai udah hilang, kiai itu udah Pak. Tapi kalau punya majelis taklim, punya garapan nggak bakalan hilang. Itu saya pesankan kepada aktivis ormas biar nggak lalai gitu ya. Tapi memang asyik Pak kumpul dari hotel ke hotel ketemu lagi. Tapi kalau lebih asyik lagi kumpul ke hotel sana pulang ke rumah ada yang digarap. Saya sampai sekarang ini nggak terima undangan kalau malam Sabtu dan Sabtu pagi. Sampai kemarin ke India itu saya minta Pak Mahfud jangan sampai melewati hari Sabtu. Termasuk yang di Medan saya, ini pembukaan dengan gubernur. Jadi malam Sabtu tak bisa. Saya bisanya paling berangkat siang setelah saya dengan murid, dengan pesantren saya baru jalan. Ada satu minggu yang saya itu tempat mikot namanya Pak. Kalau orang masih itu mikot. Jangan sampai kita gak jelas mikotnya dari mana Pak. Ini harus bayar dom ini Pak. Harus ada mikotnya. Ini kelakar ya. Tapi dirasakan nanti. Ini bukan soal organisasi, tapi soal kepribadian. Baru nanti menjadi kaulan sakila Pak. Percaya. Ada kaulan sakila. Langkahnya pun menjadi langkah yang sakila juga. Dan bisa kaulan sakila. Bicara independen beneran Pak. Enggak omong-omong gitu. Ini pada diem kepikiran gue apa. Oke. Terakhir, slide yang berikutnya belum terakhir ini. Apa yang harus kita bekalkan kepada santri-santri kita, pada kader-kader kita ya, pada generasi kita? Yang pertama pendalaman ulang ilmu-ilmu yang fundamental Pak. Ini berat sekali mengajarkan nahu, sorof itu berat sekarang di tengah pragmatisme informasi. Kalau saya jadi dosen itu udah copy paste kasih siswanya nggak baca, dosennya yang baca. Saya nggak pernah ngasih tugas sekarang yang banyak-banyak sama mahasiswa, capek. Karena dia copy paste yang nggak baca, yang disuruh baca dosennya. Saya balik sekarang udah cukup 2 halaman, tapi tulisan Anda sendiri nggak boleh ada satu pun motif. Daripada 5 halaman tapi copy paste semua. Itu berapa halaman? 30, berapa 40 dibikin Pak. Jangan sampai semalam 2 jam selesai. Tapi nggak dibaca, cuma judulnya doang diambil gitu Pak. Itu banyak sekarang. Makanya sekarang ada tes pelagiat. Kalau udah penulisan disertasi, tes pelagiat. Karena saking banyaknya, mudahnya pelagiat sekarang. Nah, kita harus mengajarkan yang fundamental. Yang kedua, mengenalkan yang mendalam metodologi, ideologi, dan konsep kunci peradaban. Jadi anak-anak kita, kader-kader kita itu dikasih ilmu alat, nahu, sorot dan seterusnya itu, berpikir dan usul pikir dan seterusnya itu. Tapi saya bersamaan harus diberikan Pak, bagaimana metodologi. Ini kalau punya gini, lulusan Timur Tengah itu Pak, hafal hadis beribu-ribu hadis Pak.
Tapi mana hadis yang bisa menjawab problema masyarakat? Gak ketemu satupun. Lulusan barat nggak ngapalin banyak hadis. Tapi ini masalah problemnya ini, teori sosialnya ini, wah lebih pintar dia, Pak. Dan di tingkat permainan wacana publik kalah yang ilmunya tadi ribuan hadis itu dengan yang punya hanya 3 hadis gitu. Jadi banyak kitabnya tapi nggak ada katalognya. Jadi ketika mau buka nyari kitab yang mana itu seharian baru nyari kitabnya aja. Nah ini sama kalau kita nyari umumnya searching aja keluar daripada kita satu dibuka. Kadang-kadang sampai setengah 2 jam itu belum nemu mana yang mau dibaca. Sementara mereka 30 menit sudah langsung pada pokok yang diperlukan menjadi tematis bahasa kita. Dan karena itu kita perlu memberikan wawasan kepada anak didik kita. Ini 3 pola. Yang ketiga, mendalami teknik dan metode wazul fikih dalam bentuk training jurnalistik, leadership dan multimedia. Ilmu kemodernan perlu. Jadi satu adalah ilmu dasarnya, kemudian yang menjadi peradaban, kemudian wasilahnya harus kita cari di mana bisa mengaktifasikan diri. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita adalah wasatiyatul Islam. Itu dimulai dari at-tawassut bi fahmin nusus. Kalau sudah belajarnya kepada Syekhuna Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Google MSc Al-Ihsan dan Syekhuna YouTube, itu kapan alimnya? Nggak mungkin. Kita ini kan bisa ngerti karena apa? Itu mulai dari kalamnya, lughatan, istilahan, balaghian, usulian, itu kan majazian dan seterusnya. Itu kan kita pelajari sehingga kita tahu betul secara komprehensif tentang makna kandungan. Dan ini kan enggak, katanya Ustaz itu udah mendebat Ustaz yang lain. Itu sekarang banyak sekali udah. Akhirnya apa? Orang alim jadi nggak penting, yang penting banyak ngomong. Itu udah tanda-tanda akhir kiamat tuh. Tanda-tanda min asrati syah, katanya Hasyim Asy'ari. Kalau udah orang yang nggak ngerti itu ya apa itu aja. Itu orang yang nggak ngerti tapi dia yang sok mulas gitu, Pak. Itu kan kalah. Yang pinter diem aja, apa maksudnya orang ini? Kayak orang pinter aja, padahal dia ngarang aja ya, Pak. Nah, kita ini bisa kalau kita ada manhajian, punya metodologi. Jadi metodologi itu penting. Saya namanya contoh baca kitab. Saya dulu baca kitab baru bisa baca bisa berapa tahun, 4 tahun gitu. Sekarang teman-teman itu 6 bulan nggak bisa. Kenapa? Ada metode Al-Miftah, ada metode ini cepat baca. Jadi bisa ngerangkum yang di otak itu bisa diperes dan kita nggak terlalu muter-muter. Kalau saya udah belajar dulu baca sampai 3 kali 5 kali baru bisa diringkas. Sekarang udah ada yang langsung meringkesin, kan nggak repot. Udah berapa waktu yang efisiensi? Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak senang ke warung Padang. Mana ada kita makan di warung Padang itu yang nunggu lama? Nunggu langsung dikasih. Yang kedua, kita milih mau makan yang mana. Nah kita sekarang udah kayak begitu modelnya. Kalau hanya Bapak begini satu, pergi semua, Anda harus bisa tawarkan A, B, C, D. Orang perlu langsung dijawab. Itu sekarang zamannya. Nggak ada yang mau lama-lama. Menghafal Al-Quran hanya 3 hari. Topon kepalanya 3 hari. Siapa yang bisa ngapalin Quran 3 hari, Pak? Kan sekarang begitu modelnya. Jadi dibikin bombastis. Bisa hafal Al-Quran 1 bulan. Saya nggak tahu otaknya seperti apa yang 1 bulan itu, Pak. Meskipun mukjizat Al-Quran kayaknya agak sulit. Tapi kan itu yang fenomenanya orang rame-rame dan bayar mahal. Tanda penafsir itu kalau bayarannya mahal, Pak. Saya aja nggak pakai tarif, Pak. Saya dimintain tarif, Pak. Ya berapa kalau misi? Nggak pernah, nggak boleh pakai tarif. Seikhlasnya. Kalau lebih banyak lebih ikhlas. Lebih sedikit kurang ikhlas. Tapi kalau yang teman-teman yang lain banyak seperti halnya pembicara saya tadi terlihat di TV. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa dibayaran lebih mahal. Kenapa? Di Instagram saya yang like udah lebih banyak,
Yang viewer banyak udah sampai 1 juta, sekarang sekali datang saya sudah 10 juta, yang dulu cuma 2 juta. Itu diukur dengan uang yang diterima. Pembicara-pembicara itu begitu, Pak. AB itu sekali datang 80 juta, datang 100 juta, itu ada tarifnya. Kalau kiai nggak boleh narik, Pak. Seikhlasnya, karena seikhlasnya kadang-kadang dapat 2M, makasih mas. Panitia, tolong panitia. Iya kadang-kadang 2M, makasih mas gitu, karena dianggap ikhlas. Maka saya bilang kalau udah dengan keuangan atau apa itu terus kiai, berapa tuh kiai? Dulu pernah orang mengundang Gus Bahar, berapa tuh Gus Bahar? 50 juta. Oh yang pembicara biasa itu 60 juta, 70 juta, Pak. Masa kiai Gus Bahar yang alim begitu mau dibayar 5 juta, 50 juta? Benar saya bilang, di satu beberapa tempat. Kalau nanya ke saya kan yang nggak boleh nanya buat saya sendiri. Kalau nemuin orang lain kan boleh. Saya ketepatan karena ketua komisi saya sering ditanya-tanya, ini layaknya berapa tuh kiai itu layaknya berapa? Kita kan tahu tarifnya masing-masing yang dikeluarkan. Saya kasih tarif sendiri pada mereka. Bila ditanya saya nggak tahu gitu Pak. Nggak boleh. Di dalam pedoman dakwah kita nggak boleh kita pasang tarif. Tapi kan Bapak sekalian sebagai penceramah kan pasti senang kalau salamnya lebih banyak. Ini lebih ikhlas adanya. Tapi kalau di masjid musola, saya bilang jangan bicara soal pendapatan. Tapi kalau untuk produk bisnis, asuransi, perbankan, mereka dapat uang loh Pak. Dengan orang yang dikenal itu datang dan bisa dapat. Saya bilang kalau yang mereka bagian di keuangan, saya dorong untuk dikasih banyak. Di situ profitnya kiai sebelah, profitnya ustaz. Kalau masuk ke masjid, musola, perjuangan jangan ngomongin uang gitu. Ikhlasillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi saya sampaikan begini, ini kan kalau kepada kiai pesantren lucu Pak. Orang yang berjuang di pendalaman lucu Pak. Tapi kalau mau diantara MUI saya pikir udah biasa, udah tahu kok kalau diundang lembaga keuangan untuk undangan bisnis itu pasti tinggi. Oleh karena itu tuh surplusnya di situ ketika masuk di masjid dan musola udah yang penting di situ bisa menyampaikan kebaikan masyarakat jadi benar, nggak usah ngitung duitnya apa. Disalamin, alhamdulillah nggak disalamin kita terlaluan. Orang pakai casing nggak disalamin bapaknya. Hal yang seperti ini itu harus diberitahu calon kader kita Pak. Biar dia tidak menjadi kaku gitu loh. Karena kalau kaku itu biasanya di tingkat masyarakat menjadi orang nggak mau, yang digunakan orang yang nggak benar. Jadi sekarang yang benar itu jangan diem gitu kira-kira itu. Nah baru kita ada tasamuhiyah, tatawuriyah, ada tawasuliyah. Terakhir, saya ingin menyampaikan yang lebih utama dalam konsep keulamaan itu himayatul ummah, menjaga umat. Anil akidah al-batilah itu pertama adalah harus menggawangi akidahnya. Jadi bukan diri sendiri, menggawangi akidahnya. Gawang ini nggak boleh tinggal Pak, meskipun nggak ada bola di situ tiba-tiba ada masuk dari luar. Jadi harus ada penjaga gawang. Yang kedua adalah harus anil afkar al-fasidah. Sekarang banyak harus pemikiran ada di handphone sekarang. Bapak Ibu sekalian 24 jam saya bingung tadi itu beli casan karena apa? Saya khawatir malam ini habis baterainya kalau saya nggak beli casan. Saya beli casan. Dan di sini semua informasi mau yang benar yang makanya di teroris itu karena dia di HP. Jadi orang sekarang dalam sehari semalam yang punya HP minimal pegang HP itu 8 jam. Jam kerja minimal. Rata-rata lebih 10 jam pegang HP. Coba Bapak sekalian berapa lama pegang istrinya? Coba kita kalau jalan ketinggalan HP, pasti balik. Kalau ketinggalan istri, perangkat sendiri. Jangan gojek gitu. Gokar. Gokar itu nggak bakal. Jadi sekarang sudah ada di sini semua ini. Afkar al-batil ada di sini. Wasbul fikri, proxy war bahasa sekarang di sini. Al-akhlak as-sayyi'ah itu kita harus sekarang dekadensi moral. Coba Bapak sekalian. Yang benar tuh yang sekarang disalahkan. LGBT lah, coba. Kalau normal mana ada benarnya LGBT itu? Laki sama laki mau ngapain? Minanggar.
Perempuan sama perempuan, coba mengapa ya? Main bola voli. Tapi kan kita ini yang melarang LGBT, kita dianggap gak waras. Coba bayangin, nggak pro HAM, nggak pro, kan lucu. Jadi yang benernya sedang disalahkan. Itu namanya dekadensi moral, Bapak sekalian. Coba orang tua sekarang itu memilih anaknya curhatnya ke Facebook, ke Twitter, ngomongin ibu bapaknya. Coba. Lain lagi umpamanya yang tahun dan seterusnya. Itulah ulama itu kayak gini dipikir gimana bisa dilakukan kalau dengan pemerintah bikin kebijakan yang memungkinkan itu tertahan namanya. Kalau dengan masyarakat kita dakwah, maka ada kultural, ada struktural. Yang kultural adalah penyadaran pada umat, struktural itu satu yang mengikat. Ketika bicara namanya anil muamalat ar-ribawiyah, kita bikin namanya bank syariah, bikin undang-undang perbankan, itu kan kebijakan. Tapi saat yang bersamaan kita melakukan advokasi pada masyarakat agar masyarakat memilih, meskipun ada syariah, mereka tidak milih, tetap milihnya adalah yang konvensional. Alil muntajat sebagai halal, tentang produk-produk yang tidak halal kita ada sertifikasi. Sekarang berebutan, ada bisnisnya. Dulu itu hanya MUI, dan itu diolok-olok. MUI tukang sertifikat, MUI tukang sertifikat. Sekarang pada rebutan jadi tukang sertifikat. Mau jadi pendamping lah. Jadi kalau diolok-olok itu karena mereka nggak bisa atau belum kebagian. Ya. Jadi kalau sekarang mau olok-olok itu saya nggak heran. Kayak saya dulu kemarin itu ketika penyusunan pengurus MUI, saya tracking itu di media sosial. Yang sering nyaji-nyaji MUI pas ada penyusunan MUI pengen masukin pengurus MUI. Jadi kalau ada isu-isu begini jangan terlalu ditanggapi di media sosial. Lihat dulu motivasi. Oleh karena itu Bapak sekalian, kerangka inilah yang harus kita hadapi. Ada yang dari luar Indonesia, ada yang di dalam Indonesia, dan apapun yang ada di luar itu ada di Indonesia. Dan apapun yang ada di Indonesia itu pasti ada pengikutnya. Mau aliran sesat seperti apapun itu pasti ada pengikutnya. Coba Bapak sekalian bikin aliran sendiri, pasti ada umatnya. Dia mulai dari Ponari lah mana, pokoknya Lia Eden, apa, pokoknya pasti ada. Mau ketemu Nabi tiap hari ada penggemar. Jadi di Indonesia ini semua pasar itu ada konsumennya. Dan itulah ditandangkan para ulama kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.